Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Dianiaya KKB seorang warga di Kabupaten Yahukimo kritis. Pencuri di Merauke masuk rumah dan bawa kabur anak 11 tahun. Hanya karena berita bohong, 2 sekolah di Kabupaten Jayapura tawuran. Kasus penganiayaan berat terjadi di Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. 2 orang tak dikenal menyerang seorang warga di perempatan Pasar Baru, Jalan Sosial Dekai pada hari Minggu. Korban Ambotang berusia 52 tahun mengalami luka di bagian leher, siku, dan rusuk kiri akibat terkena sabetan kapak milik salah satu pelaku. Satgas Operasi Damai Kartens langsung bergerak ke lokasi setelah mendapat laporan melalui radio. Petugas menduga pelaku merupakan simpatisan KKB Kodap 16 Yahukimo. Setelah menganiaya korban, kedua pelaku melarikan diri ke arah Jalan Sosial Kalibonto. Petugas mengamankan 1 buah kapak dan sepasang sandal milik pelaku. Berdasarkan pola dan motif penyerangan, diduga kuat pelaku merupakan simpatisan KKB Kodap 16 Yahukimo yang kerap melakukan aksi penikaman dan pembacokan sebagai bentuk provokasi dan upaya meningkatkan eksistensi kelompok. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo telah melakukan olah TKP, pengumpulan keterangan saksi, penyelidikan, dan pengejaran terhadap OTK tersebut. Dan kini masih berlangsung. Dukungan dan kewaspadaan masyarakat sangat penting demi terciptanya rasa aman dan damai di tanah Papua. Korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum DKI dan saat ini dalam kondisi kritis. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo masih menyelidiki kasus ini dengan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi serta melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada aparat keamanan terdekat. Rian Tonai melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan. Satgas Pangan Nasional turun langsung ke sejumlah pasar di Kabupaten Merauke untuk mengecek harga beras apakah sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Satgas mendatangi pasar tradisional maupun toko pangan modern serta berdialog dengan para pedagang. Dari hasil pantauan di lapangan, Satgas tidak menemukan pedagang yang menjual beras SPHP dan medium di atas harga eceran tertinggi dan harga masih normal. Kami temukan bahwa harga beras untuk khususnya mungkin di Merauke ini, beras medium itu justru di bawah HET, di bawah harga eceran tertinggi. Dan kemudian untuk beras premium sendiri, kami juga temukan bahwa masih di bawah HET. Dan kalaupun ada yang di atas HET, tadi kita lihat di salah satu supermarket, karena ini ketidaktahuan mereka, tapi setelah kita beri informasi, yang bersangkutan siap langsung menurunkan harga itu. Jadi perlunya informasi mungkin dibantu teman-teman di sini untuk menyampaikan, sehingga menurut kami sampai sejauh ini Merauke kami anggap harga masih sesuai dengan HET. Medium 15,5, untuk premium 15.800. Saat ini harga beras medium untuk wilayah Papua ditetapkan sebesar Rp15.500 per kilogram, sedangkan beras premium Rp15.800 per kilogram. Satgas Pangan Nasional akan terus memantau harga beras untuk memastikan harga pangan khususnya beras tetap terjangkau masyarakat dan mencegah praktik spekulasi harga di tingkat pedagang. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke pada hari Senin menyerahkan 1 lagi tersangka kepemilikan sabu-sabu ke Kejaksaan untuk menjalani proses persidangan. Tersangka ditangkap pada bulan Mei di kawasan Maro dan polisi menemukan 10 paket sabu-sabu di dalam saku celananya. Sabu-sabu tersebut rencananya akan diserahkan ke seseorang di sekitar wilayah tersebut.
Dari hasil pengembangan, polisi memastikan tersangka memiliki jaringan peredaran sabu-sabu di wilayah Merauke. Tersangka R saat ini sedang kita proses dan sudah menjalani proses penyidikan dan saat ini sudah memasuki tahap 2, di mana sebelumnya tersangka R ini merupakan orang yang meminta bantuan kepada tersangka H sebagai kurir untuk mencari narkotika jenis sabu, dan juga tersangka R merupakan orang yang memberikan uang kepada tersangka H untuk membeli narkotika jenis sabu. Hal tersebut terjadi 2 kali. Adapun pasal yang dikenakan yaitu pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Kasus ini kini berada di tangan Kejaksaan Negeri Merauke dan dalam waktu dekat tersangka akan menjalani persidangan. Kasus narkotika, khususnya peredaran sabu-sabu saat ini marak di Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke tengah gencar memberantas peredaran narkotika karena pemakainya sudah merambah ke kalangan pelajar. Muhammad Ridwan dan Rianto Nai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga telur ayam di Kabupaten Merauke saat ini turun karena produksi telur melimpah dan membanjiri pasaran. Saat ini banyak bermunculan peternak ayam petelur dalam setahun terakhir, sehingga pasokan telur melebihi kebutuhan masyarakat. Akibat surplus telur ini, sejumlah peternak kesulitan memasarkan hasil produksi mereka dan terpaksa menjualnya dengan harga lebih rendah. Faisal, salah satu peternak ayam telur di Merauke, mengaku terpaksa menjual sebagian ayamnya untuk mengurangi biaya pakan yang terus meningkat, sementara penjualan telur terus menurun. Kita peternak di Merauke ini mengalami surplus, yaitu di mana populasi ayam petelur sangat banyak, maka kita juga surplus telur di lapangan. Nah, di pasaran sekarang mungkin harga sekarang lagi jatuh akibat dari populasi ayam yang meningkat, dan juga teman-teman kita yang peternak ini mencapai puncak produksi atau ayamnya bertelur semua, sehingga sebagian juga peternak ada yang memotong dini, mungkin yang belum masih aktif, tapi kita sudah potong, kita jual untuk meminimalisir kerugian seperti itu. Saat ini Faisal memiliki 15.000 ekor ayam dan ia berencana mengurangi hingga 10.000 ekor untuk menyesuaikan kembali produksi dengan permintaan pasar. Peternak berharap ada kebijakan pemerintah untuk membantu distribusi hasil produksi ke daerah lain agar pasar lokal tidak kelebihan pasokan. Muhammad Ridwan dan Rianto Nai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.